Halo, berjumpa kembali di channel saya Pinky Kikim. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan kalian berita yang sangat menarik, yaitu berita mengenai AHY kritik Jokowi soal utang negara hingga kasus harta pejabat pajak. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyayangkan utang pemerintahan Presiden Joko Widodo yang terus meningkat. AHY mengatakan dalam 8 tahun terakhir kenaikan utang pemerintah mencapai 3 kali lipat. Utang BUMN lanjutnya juga meroket. Menurut Kementerian Keuangan di awal 2023 ini angkanya mencapai 7.733 triliun rupiah. Belum lagi utang BUMN yang semakin menggunung sebesar 1.640 triliun rupiah. Dan faktanya pula rasio hutang terhadap PDB semakin tinggi, ujar AHY pemirsa saat menyampaikan pidato politik di tenis indoor Senayan, Jakarta Pusat. AHY mengatakan ada pihak yang berdalih bahwa rasio utang masih aman terhadap PDB. Meskipun begitu, AHY mengatakan kritiknya bukan berfokus ke masalah rasio utang, melainkan nasib pemerintahan selanjutnya yang akan semakin kesulitan membayar utang. Sejalan dengan itu, AHY juga mengatakan pemerintah setelah Jokowi juga akan kesulitan menjalankan program-program besar sebab ruang fiskal akan semakin terbatas. Tidak adil jika akibat utang yang terlewat tinggi tadi akhirnya pemerintah mendatang tidak leluasa membiayai kehidupan dan pembangunan nasional. Jangan menghukum pihak yang tidak bersalah, jelas putra SBY tersebut pemirsa. Tak hanya itu, AHY berpendapat belakangan berbagai kasus di Ditjen Pajak Kementerian Keuangan membuat semangat bayar pajak masyarakat semakin menurun, padahal pendapatan negara bergantung pada pajak. Siapapun presidennya ke depan, siapapun yang akan memerintah ke depan akan terbebani dengan utang yang sangat berat. Jadi Mas Anies Baswedan, ini merupakan tantangan terbesar nanti jika insya Allah Tuhan menakdirkan Mas Anies menjadi Presiden Republik Indonesia. Penghasilan tidak membaik, daya beli turun, sedangkan kita tahu bahwa kesejahteraan ASN, TNI, Polri juga stagnan, tidak kemana-mana. Lapangan pekerjaan sulit, banyak yang sudah lulus kuliah tapi tidak mendapatkan pekerjaan. Sedangkan anggaran negara yang digelontorkan untuk pembangunan proyek-proyek mercusuar tidak bisa dirasakan langsung oleh masyarakat kecil atau wong cilik. Di sisi lain, utang Indonesia terus membengkak, lebih dari 7.800 triliun. Bertambah lebih dari 5.000 triliun sejak 8 tahun yang lalu. Jauh di atas keamanan fiskal negara kita. Para tokoh nasional termasuk Pak Yusuf Kalla mengingatkan siapapun presidennya ke depan, siapapun yang akan memerintah ke depan akan terbebani dengan utang yang sangat berat. Jadi Mas Anies Baswedan, ini merupakan tantangan terbesar nanti jika insya Allah Tuhan menakdirkan Mas Anies menjadi Presiden Republik Indonesia. Selain itu, Bapak Ibu sekalian, banyak yang merasakan praktik penegakan hukum yang seolah tajam ke bawah, tumpul ke atas. Tajam ke lawan, tumpul ke kawan. Kita tahu, mengamankan kawan politik dari proses hukum adalah obstruction of justice atau menghalangi penegakan hukum. Sedangkan menggunakan instrumen, saya ulangi, menggunakan instrumen hukum untuk menghabisi lawan politik, namanya abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan. Kedua-duanya tidak sepatutnya terjadi di negeri tercinta Indonesia ini. Sementara itu, kualitas demokrasi mengalami kemunduran. We are on the verge of a serious democratic regression. Seperti di jurang, sebentar lagi kita jatuh kepada demokrasi yang makin mundur ke belakang. Yang berani bersuara seolah dianggap sebagai musuh negara. Kita yang kritis, PKS, Nasdem, Demokrat, kalau kritis dibilang musuh negara.
Bukankah negeri ini milik kita semuanya? Jangan sampai ada masyarakat yang merasa terbungkam, takut bersuara di negerinya sendiri. Kita juga tidak ingin kebencian, polarisasi dipelihara, menganga, sengaja dilancarkan hanya untuk kepentingan politik semata. Atas berbagai persoalan tadi, Bapak Ibu sekalian, rakyat menyampaikan aspirasinya kepada kami untuk mengusung agenda besar perubahan dan perbaikan di semua sektor kehidupan bermasyarakat dan bernegara.